Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Risalah Pramoda. Yang mana kali ini kita ketemu lagi nih sama salah satu tokoh muda yang sangat dikenal. Dan memang beliau ini juga suka mendaki. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang pendakian dan lain-lainnya. Ya, saya kenalkan dulu siapa namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Risalah Pramoda. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, biasa dipanggil Mas Dit. Oke, siap. Latar belakangnya mungkin? Boleh. Sedikit, karena kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang ya. Iya. Mungkin yang nonton belum tahu nih siapa sih orang ini tiba-tiba ada di podcast ini gitu kan. Saya bisa dibilang sudah menetap di Bali. Jadi hobi saya selain mendaki gunung, saya juga membina komunitas. Kebetulan saya juga jadi ketuanya. Nama komunitasnya Tualang Indonesia. Oh, Tualang Indonesia? Ya, betul. Jadi Tualang Indonesia ini basisnya sih di Bali. Cuman kita punya anggota ini hampir di seluruh Indonesia. Dari gitu. Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai paling jauh itu di daerah timur juga ada. Oke. Tualang ini juga bukan sekedar cuman komunitas mendaki aja, tapi banyak kegiatan alam lainnya yang kita kerjakan di sana. Oke. Entah itu bersih-bersih alam ataupun aksi sosial lainnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman kepo bisa langsung cek aja IG Tualang Indonesia. Apa IG-nya kira-kira? Ya itu Tualang Indonesia. Tualang Indonesia, oke. Oke, itu perkenalan dari tamu spesial kita ya. Mungkin kita langsung aja ya. Sambil ngopi nih boleh nih ya? Boleh, silakan santai. Serumut dulu ya. Dan ini kan podcast santai. Santai anak muda yang bermanfaat. Nih, betul. Nah, jadi gini Adit. Jadi gini Mas Dit. Ini kan saya lihat tuh kan dari segi kontennya, story-nya itu banyak mendaki, soal mendaki. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari tentang mendaki? Untuk mendaki itu apa sih yang dicari di gunung? Oke. Kalau kita tarik mundur sedikit ya. Oke. Mendaki kan, kalau orang awam pasti ngiranya mendaki sekedar datang ke pedesaan cari gunung, habis itu kita naikin gunungnya gitu. Oke. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya mendaki itu esensinya nggak cuman nyari keindahan alam aja. Di sana, di dalam mendaki ini kalau kita bisa cari manfaatnya, pertama kesehatan pastinya. Oke, betul. Namanya kita bergerak di pedesaan, nyari udara yang segar, pasti kita dapat manfaat kesehatan. Kedua, kebetulan kalau saya sendiri suka yang namanya gini, men-challenge ya. Men-challenge, ya, oke. Mencari tantangan. Ketika kita mendaki, semangat untuk mencari tantangan tuh muncul gitu, Jal. Jadi kalau cuma sekedar lari-lari di kota, lari-lari di taman itu ya capeknya doang, olahraga aja gitu. Tapi nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya gitu. Yang ketiga, mendaki, saya yakin teman-teman yang pendaki juga pada tahu, mendaki itu akan menambah relasi baru kita. Contohnya mungkin? Ya namanya gunung kan, apalagi kalau gunung-gunung yang kita pilih ada gunung-gunung yang populer ya. Pasti di sana banyak wisatawan lain gitu. Jadi kita di sana bisa ketemu teman baru yang sehobi, menambah relasi, menambah teman begitu. Sebenarnya banyak lagi manfaatnya. Dan paling penting, nah karena kita di Bali ya, Bali ini kan ibarat tulang punggungnya adalah pariwisata. Ya, betul. Dan kalau cuman sekedar orang-orang berwisata, jarang sekali orang memikirkan tentang kebersihan, keaslian. Kita lah di sini orang-orang yang pencinta alam, dalam tanda kutip mencintai alam. Disinilah peran kita untuk menjaga kelestarian tersebut dengan cara mendaki sambil bersih-bersih, mendaki sambil berreboisasi begitu. Oke, jadi banyak sekali ya. Berarti di sisi lain pertama tentang kesehatan juga. Betul. Ya, olahraga lah salah satunya ya. Nah, cuma nih Jal. Jadi kan untuk mendaki itu kan bagi orang-orang yang nggak pernah mendaki nih. Yes. Artinya kan fisik itu kan harus kuat. Nah, jadi contoh kayak saya nih. Saya itu sangat jarang mendaki, pernah sekali di Banyuwangi.
Namanya itu Ijen. Kawah Ijen. Nah, Tapi kalau dibilang nggak mendaki sih namanya. Karena itu jalan-jalan karena santai jalannya doang. sudah bagus gitu ya. Nah, itu pun saya udah capeknya minta ampun ya. Nah, artinya untuk orang-orang yang mau mendaki ini apa sih yang dipersiapkan bagi orang yang belum pernah mendaki? Oke. Menarik sebenarnya pertanyaannya. Karena banyak orang yang pengen mendaki tapi bingung. Startnya dari mana nih biar kita aman safety. Iya, Nah, benar. kebetulan kalau saya berpegang teguh dengan kalimat safety first. Safety first. Keselamatan adalah yang utama. Nah, ketika kita bicara gunung, ketika kita bicara pendakian, itu namanya kita berada di daerah yang rawan sekali dengan kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak Ya, diinginkan. hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah pertama yang harus kita siapkan, pertama fisik. Fisik. Nomor satu pasti fisik. Oke. Tadi kan dibilang naik Ijen aja yang bisa dibilang bukan mendaki Ya, tapi bukan. udah capek. Karena apa? Mungkin Bro Ilham ini kurang latihan fisiknya. Ya, benar. Pertama. Kedua, selain fisiknya kita latih, perlengkapan. Oke. Ya, mendaki gunung nggak sama seperti orang jalan-jalan ke kebun raya atau apa semacamnya ya. Iya. Beda. Outfit itu berpengaruh besar. Kita ambil contohnya dari sepatu aja deh. Ketika kita jalan-jalan paling kita ngandelin sepatu cat Ya, atau sepatu sendal cat, lah gitu kan. sandal. Nah itu ketika kita dihadapkan dengan medan yang terjal, medan yang licin, itu sangat fatal loh. Iya, betul. Bayangin, ketika pakai sendal atau sepatu cat ya, kita ada di tengah-tengah gunung. Kita jatuh, keserimpet, habis itu keseleo. Iya. Siapa yang bisa nolong? Ngerepotin Susah, teman-temannya kan? teman-teman. Nah makanya outfit itu penting banget. Di sepatu, celana. Saya sering kalau orang-orang awam biasanya mendaki itu pakai celana jean gitu. Nah, kenapa nggak boleh pakai? Bukan nggak boleh ya? Disarankan tidak menggunakan Iya. celana jean. Pertama, celana jean itu berat. Oke, berat. Nah, Habis itu nggak elastis. susah Ya, ya susah, untuk so bergerak, untuk move-nya mendaki itu kurang. ya. Terus ketika celana jeans itu basah, keringnya lama. Iya sih. Pernah dengar hipotermia nggak? Belum pernah sih. Nah, hipotermia itu kan salah satu penyakit ketinggian. Itu hubungannya dengan suhu dingin. Ketika orang suhu dingin, badannya nggak bisa menyesuaikan, itu bisa timbul penyakit hipotermia. Itu bahaya. Itu karena pakai jin atau gimana? Wah, ini kenapa pakai celana jeans itu bisa menjadi salah satu munculnya penyakit hipotermia. Iya. Jeans itu kan susah untuk kering, ya kan? Ketika pakaian kita susah untuk kering, basah, lembab, udara dingin, ya penyakit seperti itu bisa muncul Iya gitu. sih. Makanya pentingnya outfit dalam pendakian. Tadi pertama fisik, kedua perlengkapan atau apa yang outfit gitu ya. Dan yang terakhir ilmu. Ilmu tentang pendakian berarti. Iya. Jadi berjalan di atas ketinggian dan berjalan di tengah hutan itu harus ada ilmunya. Iya. Minimal kita tahu cara untuk survive lah. Ya kita kan nggak bukan harus menerima kemungkinan terburuk ketika kita nyasar. Ya sih, ketika kita betul. namanya juga di hutan kita nggak Berarti tahu. kita harus tahu medannya dulu. Tahu medan dan cara untuk bisa survive harus belajar 3 komponen utama itu. Ini bisa dibolak-balik tapi ini nggak nomor 1, 2, 3 tapi ini harus berimbang. berimbang. 3 poin utama. Artinya pelengkap lah dari semua ya. Yes. Untuk Safety first. safety first. Bahasa Inggris itu guys. Jadi itu guys ya. Jadi perlengkapan yang harus disediakan untuk mendaki. Nah di sisi lain nih dari Mas Adit tentang pendakian. Sebenarnya motivasinya apa sih sebenarnya? Artinya bisa kok tujuannya aku pengen mendaki. Oh betul. Motivasi ya. Iya. Kebetulan saya orangnya nggak suka diem di rumah. Oke. Meskipun tampang saya ini tampang Kantoran. emang orang kerja kantoran. Cuman dalam keinginan saya untuk explore itu tinggi sekali. Jadi saya suka mendaki. Boleh cerita pengalaman pribadi dulu ya? Boleh. Saya ini kan tinggal di Bali dan salah satu gunung yang favoritnya orang di Bali, teman-teman pasti sudah pada tahu itu Gunung Batur ya. Iya, Gunung Batur. Awalnya itu saya juga sama kayak orang-orang awam. Ngapain sih mendaki, capek-capek, ya kan mending di rumah gitu. Ngopi, baca buku di rumah kan Ngabisin enak. waktu lah juga Ya. gitu kan. Semua itu berubah ketika saya mulai mendaki pertama tuh di Gunung Batur. Kalau nggak salah bulan-bulan ini ya, Agustus September itu.
sebelum musim hujan. Nah, emang ini momen-momen terbaik kita mendaki gunung. Kenapa? Karena cuacanya lagi bagus-bagusnya, nggak terik panas dan nggak hujan gitu. Nah, di Gunung Batur itu pertama kali saya mendakinya malam. Jadi saya belum nggak tahu gimana treknya, gimana pemandangan sekitarnya, nggak tahu. Itu pertama kali ya? Itu pertama kali. Pertama kali. Dan ketika pagi, beres kita sholat subuh, pagi puncak, saya lihat yang namanya matahari terbit di atas awan. Wah, keren banget ya. Iya itu. Ini awan, kok bisa sebagus ini? Emang sih kita pernah lihat gambar di foto, cuman kalau kita lihat langsung, masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata, wah pantas orang suka mendaki gitu kan awalnya. Artinya prosesnya juga berat Iya. ya untuk kesana itu ya. Ya bisa dibilang karena itu awal juga Yes. agak berat, cuman bener-bener bikin nagih loh, bikin candu gitu. Awalnya itu, saya suka mendaki awalnya itu karena lihat pemandangan, wah. Tapi makin kesini, ternyata ketika mendaki gunung yang nggak punya view bagus pun, saya tetap suka. Di daerah Bedugul itu hutan tropis, jadi gunung-gunungnya pun ketutup hutan lebat. Iya. Kalau mau nyari view di sana nggak ada view-nya, ya hutan aja. Tapi kenapa saya bisa suka? Ya itu lagi ada ada manfaat olahraganya. Jadi motivasi saya ya untuk saya kesehatan. Habis itu asik aja ketemu sama teman-teman baru, ngobrol dalam perjalanan. Nah, artinya kan bukan hanya soal keindahan. Ya betul. Jadi bisa jadi kebiasaan. Akhirnya ya kita mendaki Ya. biasa gitu. Namanya hobi ya. Ya, hobi. Susah untuk dijelaskan sebenarnya. Mungkin banyak orang mungkin yang mencari healing. Ya, Ya, bahasa betul. sekarang itu healing, refreshing pikiran gitu kan. Jalan-jalannya jauh-jauh tuh. Tapi ada juga orang yang seperti Mas Adit ini kan. Artinya dengan mendaki pun sudah rasanya terbayarkan gitu. Dan entah Tahu nggak alasan juga saya suka mendaki? apa itu. Murah. Jadi jalan-jalan murah tuh mendaki. Hanya fisik ada ya. Fisik. Kita beli alat-alat pun ya paling setahun bisa dihitung jari beli berapa kali kan. Dan itu bertahan lama juga. Lama itu, Dan awet. setahun itu bisa berapa kali sih kita mendaki kan gitu. Nah, oke. Dari semua pendakian ini udah ke gunung apa aja sih yang ada di Bali? Oh, yang kalau- sudah didaki. Kalau Bali. Mohon izin Pak Koster. Siap. Jadi kalau di Bali alhamdulillah kita di Bali itu ada 10 summit ya, ada 10 puncak. Sebenarnya masih banyak gunung lagi, cuman yang dimasukkan ke daftar itu ada 10 puncak. Kebetulan saya sudah semua 10 puncak, dari yang tertinggi Gunung Agung Oke. sampai yang paling pendek itu Gunung Batur. Itu sudah semua. Jadi udah 10 gunung. Kalau di Bali sudah 10. Di Jawa juga. Di Jawa sudah juga. Di Jawa sudah beberapa ya, tapi masih pemula sih saya juga kalau itu. Karena waktu dan kondisi jadi nggak bisa explore jauh-jauh. Oke. Nah, dari semua gunung ini, Jal, ada nggak sih hal-hal yang mistis Oh, mistis. ataupun hal-hal yang memang kita tidak disangka gitu? Iya. Mungkin apa gitu? Oke, boleh. Pernah nggak terjadi di malam Ya, hari? kan konotasinya biasanya kalau orang mendaki di hutan kan orang mikir mistis lah. Tentunya pasti ada bulu adab yang kita jaga. Betul. Saya mau bahas dulu tentang mistisnya ya. Ya, tentang Biar mistisnya, ini oke. meluruskan, klarifikasi. Biar nggak semua orang berpikiran di gunung pasti tempatnya hantu lah gitu. Saya disclaimer di awal. Oke. Saya Islam dan saya meyakini hal-hal goib gitu ya. Nah, tapi nggak semua hal itu harus disangkut pautkan dengan namanya setan lah, hantu lah. Nggak semua hal gitu. Betul. Jadi kita boleh percaya, tapi kita jangan dikit-dikit menyalahkan hal goib. Ambil contoh lagi nih. Saya mendaki kemarin di tengah trek saya dengar suara ketawa, cekikikan. Kan banyak tuh konten seperti itu. Benar. Entah itu dia konten atau apapun, misalkan itu benar terjadi, langkah pertama agar kita tidak parno itu adalah mencari validasi. Mencari validasi Ya, tentang kan biasanya orang gini, aku dengar suara bisikan segala macam-macam. Dia tuh terfokuskan sama hal itu dan nggak mencari kebenarannya apa. Jadi langsung menyimpulkan bahwa itu hantu nih, setan nih, aku dikerjain nih. Nah, saya sering sekali teman-teman juga pernah mengalami seperti itu. Saya sarankan validasi dulu. Misal mendengar suara suara gamelan lah, dan sering kayak gitu kan, Iya, suara gamelan apalagi di gunung. Bali.
yang namanya di gunung, pasti sekelilingnya itu kan pedesaan ya. Iya. Pedesaan, dan mereka di desa pun pasti ada satu dua orang yang punya acara atau segala macam. Dan faktanya, saya pernah mendaki gunung, saya masih mendengar suara ayam berkokok. Kesimpulannya apa? Suara itu meskipun jauh bisa merambat melalui udara, ke bawah angin segala macam. Bawa angin. Sama halnya dengan ya kayak suara gamelan dan lain sebagainya kan gitu. Dan faktor lain itu mindset, teman-teman. Ketika Pikiran kamu berarti. ya, ketika kamu mempercayai hal itu, ya sudah, alam bawah sadarmu akan memikirkan itu terus dan memunculkan apa yang kamu pikirkan. Berarti halusinasi. Bisa jadi halusinasi. Saya nggak 100% bilang itu ada apa namanya, ada hal yang bisa dijelaskan, karena saya juga percaya hal-hal gaib gitu. Hal-hal Jadi gaib. tapi kalau bisa untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, cobalah berpikir positif dulu. Ya selama itu kita percaya, tapi tetap kita menjaga Iya, semuanya. betul. Artinya secara pikiran kan. Karena kecelakaan dalam dunia pendakian itu yang nomor satu adalah kesalahannya mereka sendiri. Iya. Ketika mereka takut, nggak mencari tahu, mereka lari dan jatuh ke jurang. Yang bikin celaka tuh mereka sendiri. Nah, kalau soal adab-adab nih, Oke, ada tuh mendaki. apalagi di Bali ya. Di Bali ini kan namanya Pulau Seribu Pura gitu ya. Iya, Di mana-mana Pulau Seribu ada tempat beribadahnya teman-teman saudara-saudara kita umat Hindu gitu kan. Nomor satu yang kita harus jaga adalah hormati kepercayaan mereka. Meskipun kita dibilang kita apa ya, berbeda keyakinan, tapi kita bukan berarti kita harus menabrak itu dengan Iya, betul. cara yang kasar begitu. Boleh kita tidak percaya hal-hal yang mereka imani, tapi kita harus tetap menghormati. Oke. Semisal memang di suatu tempat itu banyak canangnya, canang itu kan apa ya, alat sarana mereka untuk beribadah, ya sudah biarkan gitu. Jangan malah kita utak-atik, malah kita ambilin segala macam. Itu ibaratnya gini, kalian punya barang yang kalian itu sakralkan, tapi ada orang datang, kalian nggak kenal, ngacak-ngacak barang yang kalian sakralkan itu. Dia pasti marah kan ya? Iya, benar. Begitu pula, misalkan jin-jin yang ada di sana gitu, ya kan? Ataupun penunggunya. kepercayaan mereka begitu. Ya berarti simpelnya adalah kita permisi lah ya, gitu kan Pak? Ya, secara bahasa seperti Secara itu. bahasa seperti itu. Cara praktek di lapangan nanti teman-teman mengkondisikan. Karena kalau saya bilang ya kita berbeda gini ya, mungkin berbeda pemikiran. Ketika kita terlalu menghormati dengan mengucapkan permisi itu sama saja kita apa ya? Kalau saya pribadi ini bilangnya ya, mohon maaf kalau ini menyinggung, itu terlalu kita meyakini hal itu berlebihan begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya sudah, kalau memang misalkan emang itu tempat sakral, ya sudah jalan seperti biasa, jangan melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu. Nah berarti intinya adalah ya semua orang punya kan cara tersendiri. Benar. Mungkin ada yang bilang permisi, Saya mau ngomong ya. ada juga yang intinya kita jalan seperti biasa, tidak merusak hal apapun. Betul. Gitu ya. Tujuan kita ke alam kan untuk menikmati alam dan melestarikannya begitu. Menjaganya dengan baik. Jaga apa yang sudah ada, ya sudah biarkan itu. Nah, tadi hal yang menarik nih soal sholat subuh. Oke, ngomong-ngomong Ini tentang kan ibadah berarti ya. kita sebagai umat Islam ya, Betul. yang mendaki ini kan pasti bisa di tengah malam berangkatnya. Betul. Gitu kan. Nah itu cara sholatnya gimana? Nah kan banyak orang nih yang menganggap hal itu enteng. Nah ketika Mas Adit sebagai pendaki yang selama ini sudah dijalani, nah cara sholatnya seperti apa tuh? Biar teman-teman tahu semua. Oke. Tentang ibadah berarti ya. Kami di Tualang Indonesia sangat mengutamakan yang namanya ibadah, mau apapun itu agamanya. Terlebih teman-teman yang muslim, karena kita mayoritas di Tualang Indonesia ini adalah umat muslim begitu ya. Oke. Tentu saja yang namanya kita mendaki, waktunya itu pasti kadang masuk waktu sholat, kita Iya, sedang ada di trek pendakian, ya kita beribadah sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan kondisinya. Ketika kita tidak memungkinkan untuk sholat seperti normalnya, ya kita sholat duduk atau kita sholat berdiri. Ketika kita tidak menemukan mata air, ya sudah kita
bersuci dengan menggunakan apa yang ada di sekitar kita, tayamum kan. Oke, benar. Artinya selama ini yang Mas Adit jalanin lebih banyak tayamum atau wudhu dengan air nih? Kalau saya karena ini ya, karena kebutuhan air untuk minum itu Lebih utama. lebih utama kan ya. Betul. Pasti kita memilih menggunakan ini tayamum. Oke, teman-teman ya. Ya ini juga sebenarnya sedikit menambahkan begitu. Orang-orang kan berdakwah bisa di mana aja. Benar. Kalau ustadz-ustadz biasanya berdakwahnya di masjid, di kajian-kajian. Ya. Kita tuh orang Indonesia berdakwah dengan cara apa? Dengan cara ini. Menunjukkan ke teman-teman, khususnya teman-teman komunitas, ketika kita melakukan hobi, kita tidak melupakan ibadah. Artinya tetap erat dengan Iya, agama betul. kita, Kita harus menjalankan menjalankan ibadah. kewajiban kita. Ya. Dan artinya Bukan alasan gitu. ya benar sih, karena banyak juga dari kita itu ketika sedang sibuk-sibuknya Iya. atau beraktivitas, jadi hal ibadah itu sangat Jadi- enteng. iya, jadi nomor dua. Jadi nomor dua kan. Artinya lebih tepatnya pokoknya kerja dulu lah, Ya. beraktivitas dulu lah, sholat nanti gitu lah. Astagfirullah. Artinya selama kita sempat dan masih bisa mengusahakan sholat itu, udah kita beribadah kan begitu kan. Betul. Nah kira-kira pesan untuk teman-teman yang mau mendaki ini apa? Ya, pesan ya. Yang tadi saya sebutkan 3 yang utama itu, ketika teman-teman ingin memulai langkah awal untuk mendaki, pertama persiapkan ilmu dulu deh. Saya ulangi, ilmu, karena kan fisik, outfit itu kan harus tahu ilmunya, nggak asal pakai gitu. Iya. Jadi cari tahu dulu gimana apa namanya kita berkegiatan di alam terbuka, apa itu fungsi-fungsi dari alat yang akan kita gunakan, itu kita tahu ilmunya dulu. Iya benar. Kedua, latihan fisiknya dulu. Kenapa? Karena ketika kita sudah di alam itu kan apa ya, kita bawa diri masing-masing begitu. Iya, Boro-boro kita bantuin teman, sedangkan kita sendiri juga dalam kondisi sulit begitu. Jadi fisik nomor selanjutnya. Yang terakhir yang tadi saya sebutkan, perlengkapan. Jadi siapkan perlengkapan seoptimal mungkin dan seefisien mungkin. Jangan bawa sesuatu yang tidak perlu dibawa gitu. Safety first. Safety first. Diringkas safety first. Oke, itu tadi teman-teman pesan dari Mas Adit. Jadi kesimpulan dari podcast ini adalah yang pertama, mendaki itu bukan hanya soal keindahan. Ya, itu yang pertama, bukan soal keindahan. Kita jadi tahu bahwasanya ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa Ya. ketika kita mendaki. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga dan melestarikan keindahan itu. Ya, salah satunya tentang kehutanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi ada yang terakhir tentang ibadah. Nah, ibadah ini sangat penting, apalagi kita sebagai umat Islam ya. Ibadah setiap agama apapun, kita jangan pernah melupakan yang namanya ibadah ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Oke, yes. Oke, mungkin itu aja Mas Adit. Terima kasih banyak. Terima Kita kembali lagi nanti. See you next time.